Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian di GKPI Cikarang Baru pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini, dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas masanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel untuk kita pada malam doa hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Timotius 2 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah judul mengenai doa jemaat.
Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Yerusalem kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 25 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah malam doa kita saat ini, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, di bawah judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di malam hari yang indah ini, di mana Engkau Tuhan telah menyertai kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Kami sudah banyak merasakan penyertaan-Mu sepanjang aktivitas kami selama satu hari ini, sehingga kami merasakan kesehatan dan sukacita hingga malam hari ini. Dan Engkau perkenankan kami juga
berkumpul bersama-sama dengan jemaat-Mu melalui ibadah malam doa kami di gereja-Mu yang kami kuduskan ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul jemaat-Mu dan juga para pelayan-Mu Tuhan, baik yang ada di dalam gereja-Mu ini dan juga bagi jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus berikan bagi setiap anggota jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Berikan mereka Tuhan ketenangan hati, sukacita, dan juga damai sejahtera tinggalkan di tengah-tengah keluarga mereka. Sehingga di dalam sukacita ya Tuhan, setiap anggota jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini boleh ikut bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Pun juga kami yang berkumpul pada saat ini di rumah-Mu yang kami kuduskan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai kami semua yang hadir di tempat ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, sehingga kami di dalam sukacita penuh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan ibadah kami ini, nyanyian kami ini menjadi tanda ucapan syukur kami ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami seluruhnya anggota jemaat-Mu. Dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan demi kemuliaan-Mu yang maha kudus. Ya Tuhan, berkatilah dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah ini di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah malam doa kami ini, sehingga kami benar-benar memuji-Mu di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ini yang telah kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menyambut doa syafaat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 452 ayat 5. Biar oleh kasih-Mu bersemangat langkahku, Kau pemimpin dan teman hingga akhir yang terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Kita mulai. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami Tuhan. Engkau telah menuntun langkah perjalanan kami dari pagi hari hingga pada malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan kesehatan baru, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Namun di malam hari ini juga Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami Bapa untuk melakukan malam doa yang kami lakukan seminggu sekali Bapa. Bapa di surga, sertai kami Bapa, sertai kami seluruh jemaat-Mu GKPI Resort Persiapan Cikarang Baru Bapa. Berkati kami semua Bapa, jauhkan kami semua dari mara bahaya sakit penyakit Bapa. Diberkati juga kami setiap pekerjaan serta usaha kami masing-masing Bapa. Agar setiap pekerjaan dan usaha yang kami kerjakan Bapa membawa hasil untuk mencukupi segala kebutuhan kami hari lepas hari. Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan, di dalam COVID-19 ini Bapa, ekonomi kami semakin merosot Bapa. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami kekurangan Bapa. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak kami, baik dari TK, SD, SMP, SMA, baik sampai perguruan tinggi. Kiranya Engkau berkati mereka Bapa, berikan kepada mereka hikmat serta pengetahuan,
sehingga mereka dapat mengikuti setiap mata pelajaran yang diberikan oleh gurunya melalui internet atau YouTube. Biar mereka dapat mengerjakan dengan baik, sehingga mereka boleh mendapat nilai yang terbaik daripada Engkau Bapa untuk melanjutkan cita-cita mereka ke depannya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan Bapa. Berikan kepada mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka Bapa, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan lain kepada Engkau Tuhan untuk mencukupi keluarga mereka masing-masing atau membantu orang tuanya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang mencari jodoh. Berikan juga jodoh yang sepadan dengan mereka juga Tuhan, untuk mendampingi mereka di masa depan mereka Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh kami pelayan Bapa. Berikan kepada kami kesatuan Bapa, agar kami mampu melakukan sebagian tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan pada kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. Kiranya Kau berikan kepada mereka hikmat pengetahuan, berikan kepada mereka kemampuan, sehingga mereka dapat memimpin kami rakyat-Mu dengan baik, terutama di COVID-19 ini Bapa. Biar mereka bijaksana dalam mengambil bijak untuk menyembuhkan seluruh saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit Bapa. Bapa di surga, berkati juga segala tim medis, dokter, perawat semua yang merawat pasien-pasien yang terbaring di rumah sakit Bapa, agar mereka dapat merawat dengan baik. Jamah juga setiap perawat sakit, ramah juga setiap pasien-pasien yang terbaring di rumah sakit Bapa. Kau angkat setiap penyakit yang mereka derita Bapa, sehingga mereka boleh kembali pulang ke rumah masing-masing dan dapat mendapat kesembuhan daripada Engkau Bapa. Sebab Engkaulah dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib yang bisa menyembuhkan mereka dari setiap penyakit yang mereka derita Bapa. Bapa di surga, masih banyak sekali yang kami pinta kepada-Mu Tuhan. Namun kami tahu bahwa Engkau sudah mengetahui segala-galanya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkatinya. Bapa di surga, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh Amam Pendeta kami. Kiranya Engkau urapi hati pikirannya, bibir mulutnya, agar setiap firman yang sampaikan kepada kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di atas semua Tuhan, ampunkan segala dosa dan segala anak kami lakukan Bapa, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu hingga malam hari ini dalam ibadah kami ini. Kami mau merindukan
Engkau melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar. Kuasailah hati dan pikiran kami. Tuntun kami di dalam Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang hendak Kau inginkan ketika kami mendengarkan ini, supaya kami lakukan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 10 hingga yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita malam hari ini akan memperbincangkan tentang reformasi spiritual, sebagaimana menjadi tema minggu kita pada minggu ke-21 setelah Trinitatis ini. Jika kita adalah orang-orang atau generasi yang pernah mengalami reformasi di negara kita ini pada tahun 1998 hingga 1999, kita akan mengerti sedikit tentang apa itu reformasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi itu diterjemahkan sebagai perubahan yang drastis menuju perbaikan. Berarti ada sesuatu yang kurang baik, ada sesuatu yang perlu diperbaiki di sana. Dan spirit, yaitu semangat, jiwa, roh atau spiritualitas yang berkaitan dengan roh atau kerohanian, tentu akan membawa kita kepada sebuah kesimpulan awal. Ada apa dengan kerohanian kita? Ada apa dengan hidup kita? Dan mengapa kita harus mereformasinya? Saudara-saudara yang terkasih, tentu pertanyaan mengapa kita perlu melakukan harus kita ambil dari contoh-contoh kehidupan nyata kita. Misalkan kita memperhatikan sekarang ini bahwa banyak di antara kita atau sering kali kita menjadi orang-orang yang tidak lagi membawa kerohanian atau spiritualitas yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Ambillah misalnya, kalau kita membicarakan seorang ketika dia pulang dari gereja ini, lalu orang itu akan bilang begini misalnya sama temannya, kok nggak enak tadi ya musik kita itu, kok lambat kali ya, misalnya seperti itu. Nah, si B yang mendengarkan itu percakapan si A ini ikut mengatakan begini, itulah entah kenapalah harus seperti itu musiknya, entah kenapalah harus yang itu yang bermain. Tetapi kita tidak lagi memiliki pemikiran untuk mengatakan begini. Bukankah akan lebih baik jika si B mengatakan, berdoalah kita,
kita syukurilah ibadah kita malam ini. Tatangyakkon mai bana. Asa hatop mahir jalan lebih mantap di dalam permainan atau pelayanan berikutnya. Kita lebih suka untuk mengkritik, dan celakanya orang-orang yang menyampaikan kritik itu kita dengarkan, kita ikut-ikutan mencaci. Dalam hal ini, karakter yang ikut-ikutan untuk mencaci, ikut-ikutan untuk mengkritik tanpa memberikan sumbangsaran yang positif adalah sesuatu yang perlu kita perbaiki. Pertanyaan berikutnya atau konteks yang berikutnya datang ketika kita kemudian mengingat bahwa kemarin gereja-gereja Lutheran, termasuk gereja kita, merayakan perjuangan reformasi Martin Luther 503 tahun yang lalu. Luther mengkritik gereja, tetapi ia juga memberikan bagaimana gereja sebaiknya harus berjalan. Reformasi spiritualitas ini penting kita lakukan ketika kita melihat bahwa perjuangan Martin Luther dahulu sekarang ini seolah-olah tidak lagi dijiwai, dihidupi oleh gereja. Gereja menjadi ajang di mana orang justru bukan untuk mencari kelegaan, bukan untuk mencari persaudaraan, bukan untuk menghidupi perannya sebagai pribadi yang mencirikan keunikan ketika ia bergabung di dalam komunitas. Tetapi orang berlomba-lomba untuk membuat gereja menjadi tempat yang tidak nyaman. Gereja menjadi tempat di mana kejahatan-kejahatan dengan mudah kita lihat. Kita belajar pada hari Minggu kemarin ketika Raja Yosia melakukan reformasi bagi bangsa Israel. Apa yang memotivasi dia, apa yang kemudian mendorong dia untuk melakukan itu adalah ketika dia datang ke Bait Allah. Dua aspek inilah yang hendak saya paparkan kepada Bapak dan Ibu, kepada jemaat yang terkasih. Bagaimana kita bisa mewujudkan reformasi spiritual? Mengapa kita perlu melakukannya? Ini bagian yang pertama. Dalam konteks khotbah hari Minggu yang lalu, tentu saja reformasi yang dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel oleh Raja Yosia adalah sebuah upaya untuk memperlihatkan bagaimana kehidupan bangsa Israel pada masa itu hidup di tengah-tengah kebobrokan. Sebelum Yosia, ada dua orang raja yang mendahului dia, yaitu Manasye. Ia memerintah 55 tahun, tetapi ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Setelah itu ada Amon. Dia memerintah 2 tahun, tetapi ia juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Pemimpin-pemimpin pada waktu itu telah membawa persekutuan atau umat atau bangsa itu menjauh dari Tuhan. Pemimpin-pemimpin pada masa itu tidak lagi berjalan di dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sama seperti Luther juga mengingatkan para pemimpin gereja pada masanya 503 tahun yang lalu bahwa gereja tidak lagi berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu Paulus juga melalui bacaan hari ini mengingatkan kita akan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita, di dalam rumah kita, di dalam gereja kita. Paulus menghadapi konteksnya sendiri. Kalau Bapak Ibu mau membaca di dalam pasalnya yang pertama, mulai dari ayat yang ke-10, tentu kita akan melihat bahwa di dalam jemaat pada masa Paulus, khususnya di Korintus ini, terjadi perpecahan. Orang tidak lagi memikirkan bagaimana untuk melayani Tuhan, tetapi orang sibuk untuk membenarkan si A, si B, si C, dukung-mendukung, dan menjadikan mereka divide atau terbelah. Saudara-saudara, maka Paulus mengingatkan kepada kita
Sama seperti juga yang digaungkan oleh Luther 503 tahun yang lalu. Kita harus melakukannya karena kita adalah bait Allah. Bait Allah jugalah yang memotivasi Raja Yosia untuk melakukan reformasi di tengah-tengah bangsanya. Ketika Raja Yosia kemudian menyuruh Safan untuk masuk ke dalam bait Allah, ia juga berjumpa dengan Hilkia, nabi itu, imam pada masa itu, yang menemukan Taurat dan dibacakan bagi raja. Rumah Allah haruslah menjadi alasan pertama bagi kita untuk melakukan reformasi spiritual. Hal yang kedua adalah Taurat dan firman Allah. Paulus mengatakan melalui teks yang kita baca ini bahwa karena bait Allah itu penting, bait Allah itu dibangun dan diletakkan di atas dasar yang telah ditentukan, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita sebagai bait Allah juga adalah tempat di mana firman itu bersemayam. Raja Yosia kemudian melihat bahwa firman atau Taurat Allah itulah yang mendorong dia untuk melakukan reformasi spiritualitas. Saudara-saudara, pertanyaan yang datang kemudian, apakah kita benar-benar menyadari, menerima, menghayati Taurat dan firman Allah itu di dalam hidup kita? Setiap hari WhatsApp di dalam handphone kita dipenuhi dengan renungan-renungan. Setiap orang yang kita kenal mengirimkan renungan-renungan itu. Berapa banyak dari antara kita yang mau membacanya? Berapa banyak di antara kita menyukai itu? Tetapi kita akan lebih suka ketika hal-hal yang menunjukkan kehebohan, misalnya kejahatan-kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang lucu dan aneh, lebih mudah kita respon. Taurat dan firman Tuhan menjadi dasar yang kedua, alasan kita melakukan reformasi spiritualitas ini. Saudara-saudara yang terkasih, alasan yang ketiga adalah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita ini, diri kita ini adalah bait Allah. Seorang teolog bernama Johann Gigiolas, dia berkata tentang menjadi komunitas, bahwa individu-individu, pribadi-pribadi ini adalah hal atau sesuatu yang unik. Setiap individu itu unik. Unik dan keunikannya itu nampak ketika ia bergabung di dalam komunitas. Kalau individu itu hidup sendiri, dia tidak lagi menjadi unik. Kalau individu itu tidak mau bergabung di dalam persekutuan atau komunitas, dia tidak lagi menjadi unik. Keunikannya justru terlihat ketika ia bergabung, berbaur di dalam sebuah persekutuan atau komunitas. Ketika ia dengan penuh semangat menunjukkan jati dirinya di dalam persekutuan atau sebuah kumpulan orang-orang ini. Hal yang berikutnya, keunikannya nampak ketika ia membawa identitas komunitasnya. Keunikannya terlihat ketika dia membawa nilai-nilai kelompoknya kepada orang-orang yang bukan kelompoknya. Ini sama seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ketika gereja sekarang tidak bisa lagi disampaikan atau diidentifikasi hanya di dalam gereja, bangunan, kehadiran atau struktur, tetapi ketika gereja dibawa keluar. Maka ketika saya misalnya, bapak yang pergi bekerja, ibu yang pergi ke pasar, membawa nilai-nilai Sabas Nama GKPI, keunikan itu akan dilihat orang, dan dia akan berkata, orang ini memang sungguh-sungguh GKPI. Patut domar minggu GKPI halako. Ay muntun di GKPI pe Sabas Nama GKPI.
Holanido huria. Naolo mabahin sloganna salas. Asik, enak, nikmat, teduh. Ketika dia menunjukkan nilai-nilai GKPI. Maka kita berkaitan dengan teks yang kita baca ini perlu melakukan reformasi spiritualitas ini untuk terus menjaga keunikan kita. Luther mengingatkan itu 503 tahun yang lalu dengan 3 hal. Yang membuat kita ini unik, yang membuat kita ini harus unik adalah ketika kita menyadari hanya melalui iman, sola fide, hanya melalui anugerah, sola gratia, hanya karena kitab atau Injil atau Alkitab kita, sola scriptura, kita dimampukan menjadi orang-orang yang unik bagi dunia ini. Itulah mengapa Paulus menekankan sekali lagi, ketika jemaat di Korintus sibuk memikirkan dirinya ketimbang untuk melayani Allah, ketika orang-orang di Korintus sibuk untuk memecah belah dan membiarkan dirinya menjadi jemaat-jemaat yang terpecah oleh karena dukung-mendukung itu tadi, Paulus mengatakan, kamu unik karena kamu adalah bait Allah, dan bait Allah itu harus terus dinampakkan dimanapun kita berada, dimanapun kamu beraktivitas. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kaitan pemaparan yang disebutkan tadi, kita kemudian dihantar pada perenungan. Apakah benar kita ini bait Allah? Apakah benar Bapak dan Ibu sekalian menyadari bahwa Bapak dan Ibu adalah bait Allah? Jika Bapak dan Ibu menyadari, maka bukankah sepantasnya perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang mewujudkan, mencirikan Yesus Kristus? Pertanyaan untuk menjadi perenungan kita yang kedua adalah, jika Bapak dan Ibu benar-benar menyadari bahwa Bapak dan Ibu adalah bait Allah itu, kapan dan di mana Bapak dan Ibu menampilkan itu? Apakah itu hanya semacam janji manis saja? Apakah itu hanya semacam pengakuan yang ikut-ikutan saja? Apakah itu adalah sebuah pandangan yang tidak berdasar? Tentu saja Paulus mengingatkan kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, berkarya di dunia ini, memberi hasil yang baik di tengah-tengah dunia ini. Sebab Tuhan akan menguji pekerjaan kita. Tuhan akan menguji apakah kita ini memang layak menjadi bait Allah atau tidak. Jika tidak, jika bukan Kristus yang diam di dalam kita, sama seperti bangunan, itu ibarat bangunan yang dibangun di atas pasir. Saudara-saudara yang terkasih, maka firman malam hari ini mengajak kita, mari kita kemudian akan melihat bahwa melalui pisau bedah yang kita lihat melalui teks ini, ternyata kita harus terus lagi meyakinkan diri dan hidup kita sebagai bait Allah. Harus lagi menempatkan firman itu sebagai prioritas di dalam diri kita. Sebab firman Allah dijumpai di dalam baitnya, dan Yesus selayaknya dijumpai di dalam hidup kita. Firman itu, Taurat itu, bait Allah itu tidak boleh menjadi bangunan, menjadi firman yang pasif, tetapi kita berlomba menunjukkan keunikan kita masing-masing di dalam peran kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, dimanapun kita berada. Kita harus berlomba menjadi pribadi yang unik. Unik karena Kristus diam di dalam kita. Demikianlah kita bisa melakukan reformasi spiritual itu terus menerus, hari demi hari di dalam hidup kita. Selamat berjuang, selamat mewujudkan bait Allah yang benar-benar hidup itu. Selamat membagi firman itu
dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang mengajar kami melalui firman ini. Kami adalah bait Allah, sebab Kristus bersemayam di dalam kami. Dan kami mau menunjukkan itu kepada setiap orang. Kami mau menjadi agen-agen perubahan yang membawa kebaikan Tuhan bagi seisi dunia ini. Yang kami mulai dari rumah kami mulai dari gereja kami mulai dari tempat di mana kami bekerja. Tuhan yang terkasih, tuntunlah kami di dalam Roh Kudus, agar bangunan yang ada dalam diri kami ini tidak sia-sia, tetapi supaya ia sungguh-sungguh menampakkan Kristus dan menjadi kesukaan bagi setiap orang. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Meluap sukacitaku, Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman-Nya yang menghantarkan kita untuk menyatakan syukur kepadanya melalui persembahan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang ke-14. Demikian disampaikan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus itulah, yang kiranya senantiasa menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya.
Amin.